Halo teman-teman, malam ini kita akan melakukan perjalanan dari Tegal menuju Kebumen. Sekarang jam menunjukkan sekitar pukul 8 malam dan seperti biasa, kalau touring malam itu suasananya selalu berbeda. Jalanan lebih sepi, udara lebih dingin, dan yang paling saya suka, perjalanan terasa lebih tenang. Rute yang akan kita lewati malam ini yaitu Jatinegara, Randu Dongkal, Purbalingga, lalu lanjut ke Kebumen. Jadi, buat teman-teman yang penasaran seperti apa kondisi jalur ini saat malam hari, yuk ikut perjalanan kita sampai tujuan. Lampu kota masih cukup banyak, kendaraan juga masih lumayan ramai. Kalau touring malam seperti ini, saya biasanya lebih menikmati suasana dibanding ngebut, karena yang dicari bukan cepat sampai, tapi menikmati setiap momen selama perjalanan. Apalagi kalau perjalanan jauh ditemani cuaca yang bersahabat seperti malam ini. Nah, sekarang kita mulai memasuki wilayah Jatinegara. Kalau dilihat, jalanan malam ini benar-benar sepi. Kendaraan yang lewat bisa dihitung jari. Terkadang beberapa menit tidak ada satupun kendaraan yang terlihat, baik dari depan maupun dari belakang. Lampu penerangan semakin jarang, jadi yang menemani perjalanan cuma sorot lampu motor dan suara mesin. Jujur, kalau siang jalur ini mungkin terasa biasa aja, tapi ketika malam seperti sekarang, suasananya benar-benar berbeda. Apalagi buat warga sekitar atau para pengendara yang sering melintas. Jalur ini memang cukup terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Entah benar atau tidak, hampir selalu ada cerita yang beredar. Mulai dari penampakan di pinggir jalan, sosok misterius yang tiba-tiba muncul, sampai pengalaman pengendara yang merasa seperti ada yang mengikuti. Saya pribadi tidak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Tetapi kalau berada di jalan yang sesunyi ini, kadang pikiran memang mulai bermain sendiri. Dan akhirnya kita sampai juga di Randu Dongkal. Setelah cukup lama melewati jalanan yang sepi, suasana di sini terasa sangat berbeda. Meskipun sudah malam, aktivitas masih terlihat cukup ramai. Kendaraan lalu lalang, beberapa warung masih buka, dan suasana jalan terasa jauh lebih hidup dibanding jalur yang baru saja kita lewati. Perjalanan masih cukup panjang, tapi setidaknya malam ini kita kembali disambut suasana yang lebih ramai dan nyaman.
kita lanjutkan perjalanan menuju Purbalingga, dan semoga perjalanan berikutnya tetap aman sampai tujuan. Semakin jauh melaju, suasana mulai berubah lagi. Jalanan perlahan menanjak. Udara yang tadinya sejuk sekarang terasa jauh lebih dingin. Dan benar saja, sesampainya di kawasan Rimpak, kabut mulai turun menyambut perjalanan malam ini. Jarak pandang otomatis berkurang, jadi saya memilih untuk mengurangi kecepatan dan lebih fokus membaca kondisi jalan. Di jalur seperti ini, yang penting bukan cepat sampai, tapi tetap aman. Selain kabut, jalur ini juga terkenal dengan tanjakan-tanjakannya yang cukup panjang. Beberapa titik terasa cukup curam, apalagi kalau dilewati malam hari dengan kondisi jalan yang mulai lembab. Untungnya, sebelum perjalanan ini, motor sudah saya siapkan. Di bagian CVT ada sedikit ubahan. Roller saya turunkan menjadi 17 gram supaya tarikan bawah lebih responsif saat menghadapi tanjakan. Untuk persentri saya sudah rubah menggunakan pit karbu. Hasilnya motor lebih enak diajak berakselerasi dari putaran bawah. Ditambah bensin Pertamax, pembakaran terasa lebih halus, terutama saat mesin dipaksa bekerja terus di jalur menanjak seperti ini. Kopinya di Dan akhirnya kita tiba juga di Purbalingga. Setelah melewati jalur pegunungan, kabut, udara dingin, dan tanjakan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kita kembali disambut suasana kota. Tugu knalpot menyambut perjalanan kita, ikon yang cukup terkenal di Purbalingga, dan jadi penanda kalau kita sudah berhasil melewati salah satu jalur yang menantang di malam ini. Jujur, rasanya lega karena perjalanan dari Tegal sampai sini berjalan lancar tanpa kendala. Motor juga masih dalam kondisi prima. Awalnya rencana perjalanan sebenarnya cukup sederhana, lewat jalur utama menuju Kebumen. Tapi setelah sampai sini muncul satu rasa penasaran. Bagaimana ya suasana malam di jalur menuju Waduk Sempor? Sudah cukup lama saya ingin melewati jalan itu saat malam hari. Karena rasa penasaran itu, akhirnya saya memutuskan untuk sedikit mengubah rute. Jadi mari kita lihat seperti apa jalur menuju Waduk Sempor ketika malam hari.
Alhamdulillah, kita sudah berhasil melewati jalanan Waduk Sempor. Sekarang saya mampir sebentar ke SPBU untuk mengisi bahan bakar. Padahal bensinnya sebenarnya masih cukup banyak dan masih sanggup melanjutkan perjalanan. Tapi saya memang punya kebiasaan yang mungkin sedikit berbeda. Saya lebih memilih mengisi bensin lebih awal daripada menunggu indikatornya tinggal sedikit. Buat saya, touring malam itu lebih nyaman kalau tidak perlu kepikiran mencari SPBU. Apalagi kalau nanti masuk jalur yang lebih sepi atau SPBU sudah mulai tutup. Rasanya jauh lebih tenang kalau tangki dalam kondisi penuh. Jadi saya lebih suka mengantisipasi daripada mengambil resiko. Kalau boleh jujur, jalur Waduk Sempor tadi benar-benar di luar ekspektasi saya. Awalnya saya mengira suasananya bakal sepi, gelap, dan hanya sesekali bertemu kendaraan. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Sepanjang perjalanan tadi cukup banyak bus yang berpapasan maupun berjalan searah. Sepertinya mereka sedang mengantar rombongan wisata. Mungkin karena malam ini bertepatan dengan akhir pekan, jadi masih banyak orang yang memilih berlibur atau melakukan perjalanan meskipun sudah malam. Jadi suasana yang saya bayangkan bakal sunyi ternyata berubah cukup ramai. Ya, kadang perjalanan memang seperti itu. Ekspektasinya satu, kenyataannya bisa sangat berbeda. Setibanya di Jalan Dendels, mata saya mulai terasa berat. Daripada memaksakan diri, saya memutuskan mencari rest area untuk beristirahat. Touring itu bukan persoalan bagaimana kita cepat sampai, tapi persoalan bagaimana kita pulang dengan selamat. Nanti setelah badan kembali segar, kita akan lanjut gas lagi sampai tujuan. Saat ini jam 1 lebih 50 menit. Dan sekarang kita sedang di SPBU Pertamina Tegalretno. Niatnya cuma rebahan sebentar, ternyata malah ketiduran. Begitu bangun, saya langsung lihat jam. Ternyata sudah pukul jam setengah 5 pagi. Untungnya badan terasa jauh lebih segar. Rasa kantuk yang tadi sempat mengganggu sudah hilang.
Jadi sudah siap lanjutkan perjalanan. Dan akhirnya kita sampai di Pantai Pecaron. Sebenarnya dari awal perjalanan, salah satu tujuan utama saya adalah berburu sunrise di pantai ini. Sayangnya pagi ini cuaca kurang bersahabat. Langit terlihat cukup mendung, jadi matahari terbit yang saya tunggu-tunggu tidak muncul seperti yang saya bayangkan. Tapi tidak apa-apa, namanya juga berburu sunrise. Kadang dapat pemandangan yang luar biasa, kadang alam punya rencana lain. Yang terpenting, kita tetap bisa menikmati suasana pagi di Pantai Pecaron. Menuju ke pantai timur. Wow. Wow. Mantap. Hai. Wah. Wah, that's so creepy. Mungkin hari ini bukan tentang mendapatkan sunrise yang sempurna, tapi tentang menikmati setiap momen yang diberikan perjalanan. Karena pada akhirnya, bukan hanya tujuan yang membuat perjalanan ini berharga, melainkan semua cerita yang terjadi di sepanjang jalan. Perjalanan touring mengajarkan satu hal. Tidak semua perjalanan akan berjalan sesuai rencana. Tapi selama kita tetap menikmati prosesnya, setiap kilometer akan selalu punya cerita. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menemani perjalanan ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin mencoba jalur ini, atau sekedar menjadi teman menemani waktu santai.
kalian menikmati konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan perjalanan-perjalanan berikutnya. Saya Rangga, pamit undur diri. Sampai bertemu di perjalanan selanjutnya. Tetap utamakan keselamatan, nikmati setiap perjalanan, dan salam satu aspal.